Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini, Sabtu 30 Juli 2022 bersama saya Karisma Ningtyas di Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Berita yang pertama sahabat, momen melipat kertas saat konferensi pers oleh Komnas HAM sempat viral dan muncul narasi ada yang ditutupi dari pengungkapan kematian Brigadir Yosua. Komnas HAM menegaskan lipatan kertas itu untuk melindungi identitas keluarga Yosua. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam mengatakan ada nomor ponsel keluarga saat ia menjabarkan sebuah kertas dalam konferensi pers. Di situ terdapat nomor ponsel keluarga Yosua, sehingga melipat kertas itu dilakukan untuk melindungi data keluarga. Anam mengatakan lembaran kertas tersebut saat ini sedang didalami oleh Komnas HAM. Karena itu jejaring itu ada nomor-nomor telepon dan sebagainya, agar nomor-nomor telepon itu khususnya yang di sana terdapat nomor telepon anggota keluarga itu tidak terpublikasi. Ya, kami setuju dengan Pak Johnson Panjaitan, salah satu pengacara dari keluarga, bahwa memang harus ada sistem perlindungan terhadap pihak keluarga Joshua. Berita yang pertama sahabat, momen melipat kertas saat konferensi pers oleh Komnas HAM sempat viral dan muncul narasi ada yang ditutupi dari pengungkapan kematian Brigadir Yosua. Vaksin booster kedua diprioritaskan untuk nakes karena menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan penanganan COVID-19. Menurut Wamenkes Dante, kelompok tenaga kesehatan memiliki resiko tertinggi terpapar COVID-19. Terlebih, kasus COVID-19 saat ini sedang melonjak mencapai 6.000 kasus per harinya. Dante menyebut jumlah nakes yang sudah divaksinasi booster pertama mencapai 114% dari total target 1,6 juta nakes. Oleh karena itu, Kemenkes kembali menargetkan pencapaian vaksinasi booster kedua untuk nakes di atas 100%. Kita sudah mendapatkan vaksinasi booster kedua. Jadi kita sudah siap untuk melakukan vaksinasi booster kedua. Oke, jenis vaksin booster yang untuk kedua itu apa Pak pakainya? Hampir semua vaksin bisa dipakai karena platformnya itu bisa heterologus, bisa homologus. Heterologus itu berbeda vaksin dengan vaksin sebelumnya, homologus itu sama dengan vaksin sebelumnya, sehingga untuk vaksinasi booster kedua ini bisa dipakai dua-duanya, baik sama maupun berbeda dengan vaksin sebelumnya. Oke, berarti Sinovac, Moderna, Pfizer gitu ya Pak ya, sama kayak vaksin booster pertama kemarin itu ya? Ya, sama. Oke. Pertimbangannya apa sih Pak? Akhirnya Kemenkes ini kembali ingin membooster para nakes? Jadi akhir-akhir ini terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat kasus COVID di Indonesia. Dari tadinya kira-kira 2.000 di awal Juli menjadi 5.800 di akhir Juli. Kemudian jumlah pasien yang dirawat terakhir juga menaik 2 kali lipat. Dari sekitar 1.700 pasien di awal Juli menjadi 3.400. Karena pasien yang dirawat itu menjadi makin banyak, maka kita harus memperkuat sistem imunitas garda terdepan yang melakukan perawatan, yaitu para nakes. Karena itu, setelah kita berlakukan konsultasi dengan Komite Nasional Ahli Imunisasi Indonesia (ITAGI), maka kita tetapkan bahwa ini harus segera dilakukan penguatan untuk garda terdepan dengan melakukan vaksinasi booster kedua. Dan untuk berita yang terakhir sahabat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengupdate perkembangan nasib WNI yang disekap di Kamboja. Terdapat 55 WNI berhasil diselamatkan. Kementerian Luar Negeri Kamboja telah merespon permintaan pemerintah Republik Indonesia terkait 60 WNI yang disekap di Kamboja. Menlu Retno Marsudi mengonfirmasi respon itu dibuktikan dengan adanya langkah nyata pengiriman tim khusus untuk melepaskan para WNI yang disekap perusahaan scam online di Kamboja. Dari 60 WNI, 55 orang diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan 5 lainnya masih dalam proses pemindahan. Rekan-rekan yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kami telah mendapatkan konfirmasi bahwa 55 orang WNI
telah berhasil diselamatkan. 5 WNI lainnya masih berproses pemindahannya. Atau 5 WNI lainnya saat ini sedang diupayakan untuk evakuasi. Sejak menerima informasi mengenai kondisi WNI tersebut, berbagai upaya untuk melakukan evakuasi dan mengamankan para WNI terus dilakukan. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini. Mana nih topik yang paling menarik untuk kamu sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Ningtyas, pamit undur diri. See ya!